Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat, maka asbaha maghfurun lah, di pagi harinya Allah sudah menghapus dosa-dosanya. Ada, makanya yang biasa rutin Jumat Yasin terus lanjutkan. Ada juga hadis yang lain menyebutkan man qara'a surat Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surat Yasin di setiap malam dibaca, termasuk malam Jumat, maka di pagi harinya Allah akan mudahkan urusannya. Dimudahkan urusannya dan diampuni dosa-dosanya. Banyak sekali jemaah sekalian. Dan di sini Pak ada sebuah riwayat juga bahwa dari At-Tirmidzi, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'a surat Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an 10 marrat. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an ada satu jantung. Ada jantungnya Al-Qur'an. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ada yang namanya jantungnya Al-Qur'an. Dan jantungnya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Maka Al-Ikhlas tidak usah dibaca, begitu masukan dari DKM. Kata sang imam, jika saya tinggalkan membaca surat Al-Ikhlas, seakan-akan sholat saya tidak sempurna. Saking cintanya dengan surat ini. Jika saja kalian mau pakai saya jadi imam, saya akan tetap membaca surat Al-Ikhlas setiap rakaat. Jika tidak apa? Mengancam bahkan. Ada imam mengancam ya. Nah, akhirnya mereka pun DKM Jamaah Masjid Kuba, mereka tidak bisa melarang sang imam karena di situ tidak ada suara, tidak ada makhraj, yang paling pas adalah sang imam. Suatu hari Rasulullah SAW datang ke Masjid Kuba. Nah, kebetulan nih, begitu datang ke Masjid Kuba, akhirnya mereka laporan ke Rasulullah, ya Rasulullah, sang imam begini. Kata Nabi, panggil imamnya. Dipanggil imamnya, ditanya, Anda kenapa tidak mengikuti masukan dari jamaah Masjid Kuba? Kata sang imam, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Al-Ikhlas ini surat yang saya cintai. Apakah salah seseorang yang cinta dengan satu surat selalu dibaca setiap waktu, bahkan ketika sholat? Apakah salah ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kata Nabi, hubbuka iyyahu yudkhilukal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas bisa membuatmu masuk surga. Alhamdulillah. Nah, berarti warga sini insya Allah semuanya masuk surga ini. Karena apa? Karena cinta surat Yasin. Bukan Al-Ikhlas, kita mau Yasin. Ya. Bahkan ada yang menentang juga, katanya tidak boleh membaca surat Yasin di malam Jumat, mestinya baca surat Al-Kahfi. Kenapa orang-orang kok senangnya Yasin terus? Malam Jumat baca Yasin gitu kan? Apakah ada dasar hukumnya, dasar dalilnya membaca Yasin di malam Jumat? Ada enggak? Ada enggak? Kalau enggak jangan dong, kata mereka itu. Di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi ada sebuah riwayat dari Imam As-Sa'labi. Disebutkan di situ bahwa man qara'a surat Yasin lailatal jum'ati asbaha maghfuran lah. Man qara'a surat Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat. Ada enggak riwayatnya? Ada nih ternyata. Ada ya. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat, maka asbaha maghfurun lah, di pagi harinya
Allah sudah menghapus dosa-dosanya. Ada, makanya yang biasa rutin Jumat Yasin terus lanjutkan. Ada juga hadis yang lain menyebutkan man qara'a surat Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surat Yasin di setiap malam dibaca, termasuk malam Jumat, maka di pagi harinya Allah akan mudahkan urusannya. Dimudahkan urusannya dan diampuni dosa-dosanya. Banyak sekali jemaah sekalian. Dan di sini Pak ada sebuah riwayat juga bahwa dari At-Tirmidzi, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'a surat Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an asyra marrat. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an ada satu jantung. Ada jantungnya Al-Qur'an. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ada yang namanya jantungnya Al-Qur'an. Dan jantungnya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah catat bacaannya sama seperti dia membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Satu kali baca surat Yasin, Allah catat sudah membaca surat Al-Quran seluruhnya sebanyak 10 kali. Alhamdulillah, subhanallah. Ini suatu minnah karunia dari Allah Ta'ala buat kita semua. Jadi jangan ragu, Yasin ini subhanallah. Berikutnya ada sebuah riwayat dari Aisyah. Sedikit Pak tadi masukannya. Ada cerita sedikit nih. Kan Al-Quran jantung Yasin, jantungnya Al-Quran. Ada ulama menambahkan, maka oleh karena itu bagi seseorang yang ingin menikah katanya, yang ingin menikah, maka cari jantung hatinya di mana. Bagaimana caranya? Baca surat Yasin, maka Allah akan temukan jantung hatinya. Tapi sudah menikah semua kan? Aduh. Mungkin yang pengen 2 kali ya. Ini cerita nyata Pak, cerita nyata. Ketika saya baca hadis itu dan pendapat ulama yang menyebutkan bahwa Yasin jantungnya Al-Quran, maka siapa yang ingin jantungnya ditemukan, baca Yasin. Besok harinya ada seorang pemuda, memang dia punya kekurangan, tubuhnya punya kekurangan yang mungkin perempuan manapun tidak mau menikahinya. Datang ke rumah, cerita dia ingin menikah, usianya sudah tua. Apakah mungkin ada seorang perempuan yang sudi menikahi saya, katanya. Itu ceritanya. Saya katakan, berarti Anda belum bertemu dengan jantung Anda. Belum. Baca Yasin. Baca Yasin, niat yang ikhlas, punya itikad yang sahih, niat yang kuat, minta kepada Allah Ta'ala dengan berkahnya surat Yasin agar dipertemukan dengan jantung hati Anda di mana. Dia yakin Pak. Dia yakin pada malam hari dia baca. Ini cerita nyata. Dibaca malam harinya, 1 kali dibacanya, dan minta, ya Allah, temukan di manakah jodoh saya ya Allah. Jika jauh, dekatkan. Jika di langit, turunkan. Jika di bawah, keluarkan. Jika haram, halalkan. Jika jelek, cantikkan. Jika miskin, kayakan. Begitu terus. Besok harinya tiba-tiba dia ada yang mengajak ke satu daerah. Saya tutupi orangnya dan daerahnya. Dia berangkat tanpa dia sadari, di tempat itu ternyata dia bertemu dengan jantung hatinya. Ada suatu keluarga yang ingin meminang seorang pemuda dari kalangan santri katanya, tanpa memilih bagaimana orangnya, bagaimana isi keluarganya, yang penting santri. Dan subhanallah, ini perempuan cantik. Cantik. Begitu dipertemukan, jadilah cocok dan menikahlah mereka. Alhamdulillah. Itulah jantungnya Al-Quran Yasin. Tapi jangan sampai Pak yang tadi baca surat Yasin ada niat-niat nih. Jangan-jangan. Jangan-jangan niat nih.
Kita sulit apa? Kayaknya ada yang ini kira itu matinya nih. Wah, malam ini nih saya praktek ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sebuah riwayat mengatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasul bersabda, "Inna fil Qur'an la suratan tashfa'u li qira'ati qurra'iha wa yaghfiru li mustami'iha." Sesungguhnya dalam Al-Qur'an ada satu surat yang akan mensyafaati si pembacanya dan mengampuni yang mendengarnya. Yang mendengar dapat ampunan, yang membaca dapat syafaat. Surat apakah dia? Ala wahiyya Yasin. Ingatlah, itu adalah surat Yasin. Jadi orang yang baca surat Yasin akan disyafaati oleh Yasin, insyaallah. Kalau kita berharap dengan amal kita, Pak, jauh kayaknya, jauh sekali. Kita banyak sholat, kita banyak puasa, sedekah dan sebagainya, belum tentu Allah terima. Belum tentu Allah terima. Kita hanya mengandalkan syafaat, pertolongan saja. Ada orang punya amal banyak, tetapi amal-amalnya malah habis, hancur lebur, karena mungkin dia punya dosa kepada orang lain, pernah menggibah orang lain, akhirnya amal baik dia diberikan kepada orang yang digibah. Habis semua amal baiknya, akhirnya karena masih banyak dosa-dosanya kepada orang lain, dosa orang lain diberikan kepadanya, tambah numpuk dosanya. Nah, ketika seseorang mendapat syafaat Nabi atau dapat syafaat Al-Quran atau malaikat atau guru, anak dan sebagainya, ketika dia disiksa dalam neraka dan belum habis masanya, maka datanglah syafaat. Angkat orang itu, kata Nabi. Angkat orang itu, kata malaikat, dan kata Yasin yang kita baca ini. Tergantung syafaatnya nanti di mana. Maka alhamdulillah nanti meskipun masih lama hukuman kita dalam neraka, tetapi Allah keluarkan dengan singkat, berkahnya syafaat. Oleh karenanya di antara harapan kita membaca surat ini, semoga dia menjadi syafaat kelak buat kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Taurat, surat ini pun sudah ada namanya ternyata. Dalam kitab Taurat sudah ada namanya surat Yasin, cuman bukan Yasin namanya di Taurat. Namanya pertama Al-Mu'immah, kedua Ad-Dafi'ah, yang ketiga Al-Qadiyah. 3 nama dalam kitab Taurat. Meskipun saya tidak tahu kitabnya bagaimana, tapi ada riwayatnya di sini. Pertama, surat Yasin disebut dengan surat Al-Mu'immah. Artinya Al-Mu'immah yang menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya ketika sahabat bertanya, Rasulullah, apa maksudnya Al-Mu'immah? Kata Nabi, ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wa darfa'u anhu ahawil al-akhirah. Artinya, siapa yang membaca surat Yasin, maka dia akan diberikan segala kebaikan dunia. Satu. Jadi dia akan dapat kebaikan seluruh dunia dari segala sisi. Tidak hanya makanan saja, termasuk kehidupan dia, bertetangga dengan siapa. Jadi semuanya kehidupan dia akan dikelilingi dengan kebaikan. Makanya ada di sini ada jeruk tuh kan. Ada apa lagi, kacang. Bahkan di sini ada yang aneh, Pak. Ada jam 3 negara tuh, ada Makassar, Tangerang, di Mekah. Subhanallah. Ya, cepat ke sana. Ini kebaikan semuanya, subhanallah ini. Yang kedua, akan mengusir, akan menjauhkan si pembacanya dari kengerian hari kiamat, hari akhirat. Disebutlah dengan surat Al-Mu'immah, surat yang akan memberikan kebaikan ke si pembaca dan memberikan kenyamanan, keamanan bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Yang pertama. Yang kedua, surat Al-Qadiyah. Surat
Al-Qadiyah artinya yang akan mengabulkan hajat. Kata Nabi, dinamakan surat Yasin karena akan mengabulkan hajat setiap orang yang membacanya. Bapak misalnya hari ini mau pergi menagih hutang misalnya, baca surat Yasin dengan niat, ya Allah, semoga orang yang akan saya tuju membayar hutangnya. Al-Qadiyah, baca. Atau ya Allah, biasanya di pagi hari ini macet di jalan Jakarta misalnya, atau di mana, saya minta dimudahkan ya Allah jalan ke sana, tidak ada razia, tidak ada ini itu. Baca Yasin, insya Allah apapun hajat kita silakan baca Yasin. Surat Al-Qadiyah soalnya. Yang ketiga disebut dengan surat Ad-Dafi'ah, yang menolak segala keburukan. Ini Pak, terutama sekarang musim apa? Masih musim corona enggak sekarang? Masih ya? Nah baca Yasin nih, Ad-Dafi'ah, insya Allah Allah tolak corona. Ketika corona datang ke Kampung Mina nih, dia cari-cari mana yang tidak biasa baca Yasin. Tapi ini biasa orang baca Yasin, pergi dia takut. Ad-Dafi'ah yang menolak dari penyakit-penyakit termasuk corona ini. Insya Allah ya, kita niatkan tadi, kita niatkan sekarang. Bisa nggak niat sekarang bacaan tadi? Bisa nggak? Bacaannya sudah selesai, niatnya belakangan, bisa nggak? Nggak bisa, sudah expire. Expire nggak bisa, udah. Baca lagi. Nanti baca lagi di rumah. Berikutnya sekarang, wa man qara'aha adalat lahu 20 hajjatan. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka dia sama dengan telah melakukan haji sebanyak 10 kali, 20 kali. Ini doa Pak, tidak apa-apa, penyemangat kita. Nggak apa-apa doib juga, karena doib ini meskipun dia lemah hadisnya tetapi masih bisa diamalkan gitu. Kalau kaitan dengan hadis doib, ada yang mutlak melarang, ada yang mutlak mengharuskan, ada yang mentafsili, tergantung. Jika kaitannya dengan fadilah amal, maka silakan diamalkan kalau doib. Tapi kalau kaitan dengan akidah, dengan muamalah, maka dhaif tidak boleh dikeluarkan. Ini yang makom ketiga. Kalau kita lihat dari pendapat pertama, yang membolehkan segala fan, baik fannya fan akidah, fannya fan muamalah, fan nikah, fan fadilah amal, silakan diamalkan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma amartukum bihi, apapun yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, maka lakukanlah perintah itu. Mastata'tum, semampu kalian. Ini perintah. Setiap ada ucapan Nabi, maka kita harus menjalaninya. Meskipun dhaif, jalani. Kalau kita memang anti dengan dhaif, tetap satu kali seumur hidup jalankan hadis itu. Jangan sampai kita mati belum melaksanakan hadis dhaif, sekali-kali aja baca, agar kita terhindar dari orang yang anti hadis. Ini perintah atau anjuran para ulama. Nah berikutnya, wa man sami'a, barang siapa yang mendengarkan surat Yasin, dia tidak baca, mendengar saja, karena mungkin tidak punya Yasinnya atau tidak hafal, mendengar saja, maka kanat lahu ka'alfi dinarin tasaddaqa biha fi sabilillah, maka seakan-akan dia telah bersedekah sebanyak 1000 dinar fi sabilillah, di jalan Allah. Alhamdulillah. Tidak baca, mendengar saja dapat pahala sedekah berapa? 1000 dinar fi sabilillah. Berikutnya, waman katabaha, barang siapa yang mencatat surat Yasin, menulis surat Yasin, wa syaribaha, tulisannya dicampur dengan air Pak, terus diminum. Pernah nggak Yasin ditulis dicampur dengan air diminum? Pernah?
Belum ya. Barang siapa yang menulis surat Yasin dan campur dengan air harus diminum, maka adkhalat jaufahu alfu dawain, maka akan dimasukkan ke dalam tubuhnya 1000 obat. Yang kedua, wa alfu nurin, 1000 cahaya. Yang ketiga, wa alfu yaqinin, 1000 keyakinan. Yang keempat, wa alfu rahmatin, 1000 rahmat. Berikutnya, wa alfu ra'fatin, 1000 kasih sayang. Dan terakhir, dimasukkan 1000 petunjuk. Berkahnya surat Yasin. Tapi tulisannya yang bagus, yang benar. Jangan sampai shin kayak fa tulisannya. Kemudian bagaimana cara menulis to, sod, ada tata caranya. Ya jangan disalahkan tulisan kita kalau saya nggak ada manfaatnya, capek nulis tapi nggak ada reaksinya, berarti kita yang salah nulis. Yang bagus tulisannya, ada aturan-aturannya, bagaimana sin, bagaimana sod, tod, to, dan seterusnya. Maka insya Allah ada nanti rahasia ketika kita minum surat tersebut. Dan terakhir sini Pak, terakhir nih, udah jam berapa ini? 6:30 ya. Di sini ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Rasul mengatakan, nah bagi para peziarah kubur Pak nih, kita suka ziarah kubur ke orang tua kita. Rasul mengatakan, man dakhalal maqabir faqara'a surat Yasin khaffafallahu anhum yauma idzin. Barang siapa masuk ke kuburan, ke area kuburan, kemudian di situ dia baca surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai, khaffafallahu anhum yauma idzin, maka Allah akan ringankan siksa kubur untuk mereka pada hari itu. Kalau kita masuk ke kuburan, tidak mesti membaca doa isol, cukup baca saja, apakah bacaan Yasin, bacaan zikir, doa dan sebagainya. Tidak mesti doa Allahumma taqabbal wa usil langsung sampai ke kuburan. Beda kalau kita baca di rumah. Kita baca di rumah surat Yasin, zikir dan sebagainya. Seandainya tidak diisolkan bacaan kita, maka disinilah para ulama berbeda pendapat. Kalau kita baca Yasin, bersedekah, Yasin juga terutama Yasin, tapi tidak diniatkan diisolkan ke ahli kuburnya, maka ada yang mengatakan itu tidak nyampai, ada yang mengatakan sampai. Tapi kalau di kuburan, di atas kuburan kita baca surat atau zikir apapun, itu langsung masuk manfaatnya untuk ahli kubur. Ini nanti baca surat Yasin sekali, Allah ringankan siksa untuk penghuni kubur. Tidak hanya Yasin saja Pak, termasuk sholawat, termasuk zikir dan sebagainya, itu manfaat buat mereka. Apalagi kita bacakan khusus untuk keluarga kita di atas kuburannya. Agar apa mereka? Agar mendapat rahmat dalam kuburannya, terang kuburannya, luas kuburannya, macam-macam nanti. Siksa pun tertunda nanti. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang mengisolkan, menghadiahkan pahalanya untuk mereka yang meninggal dunia. Oleh karenanya, kalau kita meninggal, kita wasiat ke keluarga, jika saya meninggal, kuburkan saya dekat orang-orang yang soleh. Karena orang soleh biasanya suka dikirim pahala, bacaan-bacaan Al-Quran, baca surat Yasin, dan sebagainya. Jangan kita dikubur di tempat atau dekat orang-orang yang tidak baik, karena kita akan terganggu dalam kuburan, terganggu teriakan mereka, jeritan mereka, tidak nyaman nanti kuburannya. Beda dengan kuburan orang soleh, adem, nyaman gitu ya. Jadi kita niatkan, kita wasiatkan nanti kalau meninggal dunia, satukan dengan orang-orang yang soleh.
Jamaah rahimakumullah, kaitan dengan azab kubur, ada sebuah cerita dulu. Ada orang bermimpi bahwa dia diperlihatkan bagaimana keadaan ahlul kubur. Kalau kita lihat, kita menggali kuburan, tentu yang kita dapati hanya tulang berulang, tidak ada jasad, apalagi roh kan. Apakah mungkin di situ, di dalam kubur, ada sosok yang masih disiksa oleh Allah Ta'ala, sementara tulang berulang yang ada? Di dalam alam ini, dalam dunia terutama, ada perbedaan antara dunia dan akhirat. Sebelum kita ke akhirat, ada namanya alam pemisah, disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya alam kubur. Di sini, ketika orang meninggal dunia, maka mereka akan masuk ke alam barzakh. Meskipun dia dibom hancur tubuhnya, dibakar habis tubuhnya, tetap dia akan memasuki alam barzakh itu. Dia akan disiksa di sana. Dan ketika ada yang datang ke tempat dia, kuburan dia, meskipun kalau kita buka kuburannya tidak ada orangnya, tetapi di situ ada alam barzakhnya. Tetap akan mendengar apa yang kita ucapkan, tetap akan menjawab salam kita. Meskipun dia begitu, tapi di alam sana cuma ada barzakh, pemisah antara dia dan orang itu. Dia mendengar, melihat. Ada orang datang ke kuburannya misalnya, bersilaturahmi, berziarah, dia tahu. Bahkan Nabi pun ketika datang ke Baqi' setiap setahun sekali, beliau mengucapkan Assalamualaikum darul qaumi mu'minin. Assalamualaikum, ini kan hukum untuk mana hadir, keselamatan buat kalian-kalian yang mati. Dan ternyata mereka menjawab Waalaikumsalam, menjawab mereka, cuman kita tidak mendengarnya. Diriwayatkan ketika ada seseorang peziarah membaca salam kepada ahlul kubur, maka mereka akan menjawab, dan ucapan mereka akan terdengar oleh seluruh makhluk terkecuali jin dan manusia tidak mendengarnya. Andaikan kita mendengarnya Pak, coba setiap detik Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, ini menjerit, berteriak, nggak tidur kita. Makanya di barzakh ditutuplah antara kita dan mereka. Di mana roh mereka? Roh mereka itu sebetulnya khilaf antara ulama, karena tidak ada kejelasan dalam riwayat hadis ataupun Al-Quran. Ada yang mengatakan rohnya masuk lagi ke tubuhnya, ada yang mengatakan sepotong masuk, sepotong enggak. Ini aneh lagi nih. Ada yang mengatakan tergantung orangnya. Kalau orang soleh akan diangkat ke langit, dimasukkan ke dalam sangkakalanya malaikat Israfil, di situ ada tempat-tempatnya. Tapi jika dia tidak baik, apalagi kafir, maka rohnya akan dipenjara di bawah tanah. Rohnya, jika dia baik atau tidak baik tapi punya hutang yang belum terbayar, yang memang sengaja dia nggak bayar, maka rohnya akan ditetapkan di antara langit dan bumi. Bukan gentayangan, itu dia nggak punya tempat sepanjang hutangnya belum terbayar. Nah, itu dia lihat ketika mimpi, ternyata di antara semua penghuni kubur itu semuanya dalam keadaan beda-beda. Ada yang rapih pakaiannya, ada yang ketawa-ketawa senang, dan ada juga ternyata di antara mereka yang sedih, melamu, disiksa. Ketika ditanya apa? Ya karena azab ketika dia masih hidup. Sukanya apa? Suka tidak bersih ketika dia kencing atau BAB. Ini salah satu azab kubur. Orang yang menyepelekan masalah najis, maka na'udzubillah, itulah yang paling sering terjadi dalam kubur. Nah, kemudian di hari berikutnya dia mimpi lagi dengan penampilan yang berbeda. Kemarin disiksa, mukanya muka yang mengerikan, tapi sekarang terbalik. Justru dalam keadaan bahagia di atas kamar, di atas ranjang. Ketika ditanya, kenapa Anda beda dengan yang kemarin? Kata dia, dijawab,
bahwa kemarin ada orang soleh lewat ke tempat kami, ke kuburan kami, dan orang soleh ini membaca sholawat 3 kali dan pahalanya dihadiahkan kepada kami yang ada di situ. Maka hari itu seluruh penghuni kubur merdeka dari kuburan. Berkat apa? Sholawat yang dibacakan oleh orang yang lewat tadi. Ini lewat doang Pak, baca sholawat. Makanya kita kalau ingin nanti ketika kita mati diingati oleh orang yang hidup, dari sekarang ingatlah orang mati dengan cara ziarah kubur mereka, dengan cara kirim hadiah mereka. Maka insya Allah kita pun ketika mati nanti akan ada orang yang membalas perbuatan kita ketika hidup. Insya Allah. Mungkin cukup Pak ya, cukup. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, terutama buat saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tambah ada pertanyaan Pak? Oh boleh. Kalau di sini ada yang masih ada yang mau ditanyakan, Pak Adi, Pak Erlangga, Bapak yang di luar ada yang mau ditanyakan? Atau saya kalau diperbolehkan? Nggak boleh lah. Karena tidak ada yang ini saya ngomong. Pertama-tama itu yang pernah saya dengarkan di surat Yasin itu kan yang pertama kali Yasin itu kan tidak ada artinya kan. Tapi ada dari pernah saya dengar itu di YouTube catat ya, itu bahwa Yasin itu adalah nama dari dipermisalkan sebagai nama dari Nabi Muhammad, nama lahir kan. Itu yang saya bukan ingin membandingkan dengan cuman apakah seperti itu, bahwa terus berkaitan dengan mungkin salawat ya, salawat ala Yasin Habibie itu kan saja. Salah itu mungkin di salawat saja. Terus yang kedua berkaitan dengan mungkin saya pernah baca juga dan Yasin Fadilah. Yasin terus terang belum pernah ini hanya sekedar ada yang bacanya itu saya coba untuk ini cuma saya sendiri ya. Ada apa sih dengan Yasin Fadilah itu kita? Jadi mungkin itu 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya, yang ini ada nyambung sama yang tadi kan, maaf. Berkaitan kalau itu benar itu Yasin. Itu kan kita tadi kan jantung hati itu kan kita kan untuk yang akan. Tapi kalau misalnya kita jantung hati itu untuk yang sudah meninggalkan. Maksudnya kita ingin menyintai orang-orang yang soleh atau mungkin jauh untuk orang tua kita, untuk Nabi, sebagai kita, sebagai suri tauladan kita, apakah itu seperti itu dipisahkan seperti itu tak? Kan kalau untuk jantung hati tadi kan untuk hajat kan ya, tapi kan kita istilahnya untuk yang orang tua atau untuk Nabi sendiri, apakah bisa diperbolehkan kan? Terima kasih kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Kebanyakan ini. Yang pertama tentang makna Yasin. Yasin itu apa maknanya? Yasin. Kalau menurut ilmu tajwid, Yasin termasuk pembacanya baca harfi, bukan baca kalimat. Makanya tidak boleh baca yasa, bukan yasa Pak. Baca huruf ya dan sin, disebut dengan harfi musbah. Harfi artinya huruf, bukan baca kalimat Yasin. Dari sisi makna apa sebetulnya makna Yasin? Yasin termasuk salah satu ayat mutasyabihat. Makanya maknanya pun sebagian mengatakan wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang tahu makna yang sebetulnya. Sebagian ahli ta'wil menjelaskan bahwa makna Yasin itu sebetulnya Yasin adalah salah satu nama Allah Ta'ala. Yasin, nama Allah Ta'ala. Karena kita hanya mengenal Asmaul Husna yang berapa?
99. Kan banyak nama Allah itu. Malaikat juga punya nama-nama Allah Ta'ala. Termasuk Nabi pun punya nama-nama khusus untuk Allah Ta'ala. Dan diantaranya adalah Yasin, termasuk salah satu nama Allah Ta'ala. Sebagian mengatakan Yasin ini adalah singkatan dari kata ya ayyuhal insan Yasin. Ya ayyuhal insan, maksudnya hai Muhammad. Jadi Yasin ini adalah salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bicara makna ini banyak panjang lebar, beda-beda pendapat ya. Yang jelas ini adalah ayat mutasyabihat. Yang kedua kaitan dengan pembacaan surat Yasin Fadilah. Ada Yasin dibaca 7 kali, Yasin, 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 7 kali dibaca. Itu apakah ada anjurannya, ada tuntunannya? Tidak ada, Pak. Tidak pernah Nabi baca Yasin, Yasin 7 kali, nggak ada. Tapi kita boleh nggak membaca seperti itu? Nah, ini menurut orang yang pernah menjalani cara seperti ini, itu hajatnya terkabul. Jadi punya cara, punya mujarrab, satu praktek cara membaca surat Yasin seperti itu. Namanya penemu pertama siapa namanya, dia membaca Yasin seperti itu. Maka setelah dia rasakan ternyata benar-benar manfaatnya jitu, diijazahkan ke murid-muridnya. Sampai sekarang tibalah ke Mina, ada namanya Yasin Fadilah. Misalnya di sini ada metode baru, misalnya Pak, baca Yasin dengan baca 3 kali misalnya, 3 kali setiap balikannya dia baca apa, misalnya baca sholawat atau baca apa, dan ternyata jitu juga, bisa dijadikan sebagai mujarrab, bacaan yang sudah diuji manfaatnya. Dan untuk baca surat Al-Quran atau ayat Al-Quran dengan berbagai cara itu tidak dilarang, tidak ada larangan, karena bersumber dari Al-Quran surah Ar-Ra'd ya saja. Apa kata Allah? Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Artinya apa? Seandainya ada satu bacaan, seandainya ada satu bacaan yang dengannya gunung bisa berjalan, bumi bisa terbelah, yang mati bisa bicara, maka dialah Al-Quran. Coba Pak perhatikan ayat ini. Seandainya ada bacaan yang dengannya bumi saja terbelah, gunung bisa jalan gunung, yang mati bicara, dialah Al-Quran. Bagaimana caranya seperti ini? Nah, itulah mereka punya cara masing-masing. Dibaca, apakah dibaca 40 kali, dibaca 3 kali. Dan saya cerita sedikit Pak, kadang-kadang ada yang telepon, Pak Ustadz, orang tua saya lagi sakit di rumah, ini dirawat, dokter tidak bisa menebak apa penyakitnya, setiap sore itu kambuh penyakitnya, tolong dong bantu doa. Saya bingung doa apa di telepon. Tapi kadang-kadang muncul satu ayat Al-Quran terlihat. Misalnya suatu hari pernah saya ditelepon, ujuk-ujuk ada ayat yang saya lihat, fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Saya bilang, coba sekarang bapaknya suruh pegang kepalanya, saya mau transfer energi gitu kan. Kemudian letakkan tangannya di atas kepala, terus kemudian setelah itu coba nafasnya ditarik, tahan nafas, saya mau transfer energi dalam jarak jauh. Tolong HP-nya di loudspeakerkan. Setelah itu saya bacakan, fa'arsalna 'alaihim rihan, diutuslah rih, angin, energi ke sana. Sampai selesai, kirim, terus tahan nafas, lepaskan, saya lepaskan juga ini. Dan setelah selesai, besok harinya subhanallah keluar dari rumah sakit. Berkat apa? Berkat ayat Al-Quran. Saya baca itu tidak pernah ada contohnya dari Nabi, tapi ternyata subhanallah bisa berhasil gitu. Dan bahkan ada juga kita sering mendengar cerita-cerita orang dulu, ketika kita datang ke satu daerah, di situ ada orang minta tolong, Bapak tolong dong anak saya sakit, bacakan doa. Kita nggak bisa apa-apa Pak, hanya bisa surat Al-Ikhlas misalnya.
Kita baca Al-Ikhlas sama buku kita, apa 1, 2, 3 dibacalah, ditiupkan, diminumkan. Kadang-kadang itu jitu bisa ampuh, sembuh. Jadi matrah kembali ke Yasin Fadilah ini, itu adalah penemuan orang yang telah berhasil membaca surat Yasin dengan cara seperti itu. Seandainya ada lagi yang baru yang bisa pernah berhasil dengan metode apa bagaimana, maka silakan saja, sepanjang masih dalam lingkaran ridhonya Allah Ta'ala, tidak macam-macam gitu Pak. Misalnya baca Yasin potong anjing misalnya, ini kan udah menyimpang ini. Baca Yasin di kamar mandi misalnya, ini menyimpang juga, yang wajar lah. Dan terakhir itu yang jantung hati tadi kan, yang tadi udah meninggal. supaya apa maksudnya? Kan tadi kan kita jantung hati itu kan, kita ingin jantung hati kita itu adalah yang kita cintai. Tapi kan kita kan ingin kalau kita kan ke istri, tapi itu bukan ke istri, ke orang tua atau ke nabi gitu kan. Oh gitu. Iya. Bisa, sangat-sangat bisa Pak. Jadi kita ingin jantung hati kita ini cinta kepada Allah terutama, cinta kepada Nabi, cinta kepada guru, kepada orang tua. Ini hal yang terpuji. Terpuji Pak, silakan baca itu. Niat baca Yasin agar hati kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada orang yang perlu dicintai. Sangat terpuji. Silakan. Pokoknya hajat apapun yang kita baca, insya Allah dengan berkahnya surat Yasin Allah akan kabulkan. Insya Allah. Masih ada? Kalau istri kan nggak bisa kan. Udah kita catat ke. Baik. Ada lagi. Mangga Pak. Saya tertarik sama ini fadilah tadi. Jadi boleh nggak gini Ustaz? Kan banyak nih surat di Al-Quran yang katakanlah begini. Terus kita banyak yang pakai misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan tuh suratnya panjang tuh, apa ayatnya. Tapi kita pakai kan penggalannya. Apakah kita boleh menggunakan misalnya apalah fullnya nggak usah disebut karena kita betul ingin kamu suci robil falak, Allah yang menguasai falak ini kita sentuh langsung, nggak usah pakai full kan kayak nyuruh gitu. Gimana Ustaz? Begitu. Ingin tahu aja. Ya, membaca penggalan ayat gitu ya, tidak lengkap. Boleh Pak, silakan. Kalau kita tahu maknanya silakan. Kalau tahu maknanya, tapi kalau nggak tahu maknanya jangan, takutnya ada yang kurang gitu. Kalau tahu boleh. Boleh, silakan. Misalnya ada kita minta isti'azah, minta perlindungan, ya Allah, ini sudah subuh nih, ya Allah, saya minta subuh saya hari ini jangan sampai terlewati. Misalnya kita baca itu, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb falak, Tuhan pemilik falak subuh, misalnya bisa. Atau misalnya kita baca apa? Ada kaitan dengan misalnya ada orang ingin dijaga dari manusia, misalnya ini orang jahat nih tapi saya nih, dia sukanya apa namanya, suka apa gimana, bukan dong. Nah kita baca surat An-Nas, a'udzu birabbin nas, kita fokuskan ke orang itu, a'udzu aku berlindung kepadamu, birabbin nas, kepada Tuhan pemilik manusia semuanya. Ini orang jahat nih, misalnya saya baca a'udzu birabbin nas, maksudnya di sini adalah orang ini gitu, a'udzu birabbin nas, bisa seperti itu Pak, bisa. Yang penting kita sudah paham maknanya dan maksudnya. Yang penting jangan sampai dihilangkan kalimat-kalimat yang perlu kita baca. Sama seperti apa? Kita mendengar ada orang kena musibah, bacanya apa? Itu kan awalnya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada meninggal siapa? Si fulan. Alladzina, enggak kan? Langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kita dapat nikmat, kata Nabi, barang siapa yang mendapat nikmat dan tidak ingin nikmatnya dicabut kembali, maka baca Masya Allah la quwwata illa billah. Ini potongan ayat. Awalnya apa? Walaula iz dakhalta jannataka qulta masya Allahu la
la quwwata illa billah. Ini kan potongan ayat. Iya, iya. Kita tidak usah baca dapat nikmat baru, jabatan naik, alhamdulillah, walau la idza khalta, enggak usah. Langsung aja intinya, masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, itu justru karena itu saya pikir kok ini ada surat canggih banget nih artinya nih. Kan 30 nih, kalau Al-Ikhlas udah jelas kita ikhlas, Allah itu Tuhan, sudah tidak ada lain. Nah ada surat berikutnya pun, wah ini surat perlindungan, canggih bener artinya. Tapi saya mau praktek takut saya punya, terus tiba-tiba saya ingat ini lagi kan disebutin sembarangan di luar, kalau kita dapat berita buruk, ini boleh kok, kenapa enggak, saya pikir saya pakai itu. Tapi saya takut salah ya. Baru kali ini saya nanya, Takut salah ya. tanya kepada ahlinya. Iya. Ya kita kan takut. Makasih, Ustaz. Iya. Kalau doa naik kendaraan apa, Pak? Naik kendaraan doanya apa? Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi. Ini kan potongan ayat. Mestinya awalnya apa? Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Tidak pernah ada orang baca itu ketika naik mobil. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha. Ya. Intinya saja dibuka. Jadi boleh silakan. Yang penting kita paham maknanya tanpa menghilangkan yang perlu dibaca. Wallahu a'lam. Demikian Pak sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan, ada yang tersinggung, mohon maaf ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya sekalian kan? Doanya. Ustaz doa. Udah langsung.